Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sampai jumpa kembali di channel Bang Soal Lengkap. Jangan lupa subscribe dan share channel ini kepada teman-teman semua supaya bisa mendapatkan kemanfaatan dari contoh-contoh soal yang kita bahas. Kali ini kita akan membahas contoh soal penilaian harian kelas 5 semester 2. Tema 6, panas dan perpindahannya dengan subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Oke, kita mulai saja. Yang pertama ada soal tentang belajar di kelas katanya. Mari kita teliti dan analisa. Nomor 1, bangunan liar sering kita jumpai berada di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong-kolong jalan layang. Pada umumnya, bangunan liar berupa bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya. Hal ini akan menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan, yang menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat pada umumnya. Pertanyaannya, paragraf tersebut merupakan salah satu akibat karena tidak adanya titik-titik dari masyarakat secara mandiri. Tadi mereka membangun bangunan liar di atas jembatan dan lain-lain, itu mereka berarti kurang bertanggung jawab. Jadi kita tulis jawabannya tanggung jawab. Kita beri tanda warna merah ya. Nomor 2 ada sebuah tabel dengan isinya nomor 1 sampai 5, kemudian permasalahan yang terjadi kita bacakan. Nomor 1, permasalahan yang terjadi bersifat cuek. Nomor 2, bersifat acuh tak acuh. Nomor 3, tidak dipercaya orang lain. Nomor 4, ramah tamah. Nomor 5, dapat bersosialisasi dengan baik. Masalah yang terjadi di lingkungan sekolah ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Kita cek. Nomor 1, bersifat cuek bisa sih ya. Jadi teman-teman ketika ada yang jatuh cuek-cuek aja, itu masalah di sekolah. Kemudian nomor 2, bersifat acuh tak acuh, ini tidak jauh berbeda dengan cuek. Jadi ketika ada orang yang kesulitan, cuek, acuh tak acuh, itu masalah di sekolah. Nomor 3, tidak dipercaya orang lain. Nah, karena kita cuek, kita acuh tak acuh, orang lain tidak percaya, tidak diajak lagi. Ramah tamah, sifat yang baik, dapat bersosialisasi dengan baik juga adalah sifat yang baik. Maka masalahnya ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 3. Oke, itu mungkin jawabannya. Kita lanjutkan dengan nomor 3. Ada sebuah iklan baris, telepon. Dijual segera, HP Segacel, kondisi bagus dan garansi 1,8 juta nego. Hubungi 081567000800. Kursus teknisi handphone dibuka. Pendaftaran kursus teknisi HP, fasilitas lengkap, murah. Hubungi Prima Marcel, Jalan Sriwijaya 130, Traken, telepon 055170621345. Pada iklan baris tersebut, informasi yang disampaikan adalah ini tentang telepon ya. Yang satu dijual telepon, yang kedua dicari teknisi telepon, kursus teknisi telepon. Jadi dua-duanya tentang telepon. Nomor selanjutnya, nomor 4, ada sebuah artikel, kita baca dulu. Ada 2 ya artikelnya. Indonesia terdiri dari berbagai suku. Negara kita Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di seantero negeri. Dengan kondisi geografis yang begitu luas, maka tak heran jika Indonesia memiliki beragam suku dan budaya. Kekayaan Indonesia tidak hanya dari sumber daya alam yang melimpah ruah, namun kekayaan budaya yang begitu majemuk menjadi salah satu pemersatu bangsa di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada suku Jawa, Madura, Betawi, Batak, dan masih banyak lagi suku lainnya yang tersebar di berbagai daerah. Untuk itulah, kita sebagai warga negara Indonesia harus menghormati setiap suku yang ada di Nusantara, karena bisa jadi setiap suku memiliki kebudayaan yang berbeda dengan budaya suku kita, atau bahkan bertentangan dengan adat budaya kita.
Namun kita harus menyadari bahwa itulah kekayaan sesungguhnya dari bangsa kita Indonesia. Kita tidak boleh mencela adat suku lain hanya karena berbeda dengan budaya kita. Ada lagi artikel yang kedua, judulnya Indonesia Negara Maritim. Kita ke atasin. Sebagai seorang yang hidup di negara Indonesia, kita setidaknya mengerti tentang Indonesia, meski hanya sedikit. Indonesia adalah negara dengan luas laut yang sangat luar biasa. Bahkan Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki laut terluas di dunia. Maka tak heran jika Indonesia disebut juga sebagai negara maritim, karena memang pada faktanya Indonesia memiliki luas lautan yang luar biasa. Sebagai negara maritim, tentu di Indonesia banyak warga negara atau rakyatnya yang menggantungkan hidup dari hasil laut. Ada yang mengandalkan profesi sebagai nelayan, dan tak sedikit juga orang yang menjadi pedagang dan menjual hasil lautnya. Kita sepatutnya bangga dengan kondisi alam dan kekayaan Indonesia. Karena dengan kekayaan sumber daya alam yang begitu berlimpah, tentu Indonesia seharusnya menjadi negara yang disegani di dunia. Kesamaan dari kedua artikel di atas yaitu titik-titik. Mari kita lihat lagi artikelnya. Ada biasanya dalam dua teks ada kata-kata yang samanya. Mari kita cari. Yang pertama, di teks 1 ada, di teks 2 ada adalah tentang kekayaan. Kalau yang pertama tentang kekayaan suku, adat istiadat. Kalau yang kedua tentang kekayaan sumber daya di laut. Maka jawabannya kesamaan kedua artikel menjelaskan tentang kekayaan alam dan budaya Indonesia. Ya, kalau yang pertama tentang budaya, adat istiadat, yang kedua kekayaan alam. Kita bagi tanda. Nomor selanjutnya ada gambar-gambar. Ya, ini untuk soal nomor 5 dan nomor 6. Yang pertama, batang besi. Kita perbesar sedikit. Nah, batang besi. Yang kedua, sumpit bambu. Yang ketiga, batang tembaga C. Yang D, batang tembaga dilapisi kayu. E, sumpit plastik. F, sumpit plastik dilapisi bahan kain untuk memegang benda panas. Nomor 5, dua benda yang paling cepat menghantarkan panas ditunjukkan oleh gambar. Nah, kalau benda yang cepat menghantarkan panas disebut konduktor. Konduktor biasanya dari logam. Mana yang dari logam? Oh, ada besi dan tembaga. Jadi gambar A dan C, ya, batang besi dan batang tembaga. Ini batang besi dan batang tembaga. Nomor 6, dua benda yang paling lambat menghantarkan panas ditunjukkan oleh gambar. Kalau yang lambat menghantarkan panas disebut isolator, biasanya terbuat dari kayu, plastik, kain, dan lain-lain. Di sini yang terbuat dari kayu atau bambu juga bisa ya. Nah, adalah sumpit bambu dan sumpit plastik. Itu kalau kita pegang besinya akan terasa panasnya tidak secepat dengan batang besi atau batang tembaga. Jadi jawabannya adalah B dan E. Ya, lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 6 dan 5 sudah. Nomor 7. Ada gambar ibu-ibu melakukan apa ya? Kita cek. Gambar di atas merupakan aktivitas masyarakat yang bergerak di sektor. Nah, ada gambar ibu-ibu membatik. Membatik itu sektor apa? Ternyata sektor ekonomi ya. Bidangnya adalah membatik. Kita tulis ekonomi. Beri tanda dulu. Nomor 8. Ada ASEAN.
beasiswa share scholarship untuk kegiatan pertukaran pelajar ASEAN 2018. Pertukaran pelajar yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara ASEAN bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dalam sektor titik-titik. Ini kan biasanya lihat ada gambarnya masjid, pura, itu biasanya budaya ya. Jadi sosial dan budaya. Sosial dan budaya. Biasanya saling tukar-menukar kebudayaan dan lain-lain. Nomor 9 ada sebuah piring lidi. Yang ditanyakan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat piring lidi. Tentu saja kalau piring lidi alat dan bahannya kita cek. Alat yang digunakan adalah cutter untuk memotong. Ada juga gunting untuk memotong juga. Kalau bahannya sudah jelas karena ini adalah dari lidi, berarti kita gunakan lidi kelapa. Bisa juga tali rapia untuk sebagai pengikatnya. Diganti tali plastik juga bisa. Nah, jadi ini alat dan bahan untuk membuat piring lidi. Kita beri tanda. Nomor 10. Nah, ada orang yang sedang menggosok gigi. Urutan yang benar adalah apa? Yang pertama, kalau orang gosok gigi itu tentu saja dia menuangkan odol ke sikat giginya. Kemudian dia lakukan menggosok bagian giginya. Kemudian kumur-kumur dan terakhir sikat giginya dicuci. Jadi B, D, C, A. B, D, C, A. Oke. Ternyata kita sudah sampai di nomor 10. Semoga yang kita bahas bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa tetap belajar di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.